Udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rizal Ismail, saya sendiri, ada Anissa Kurniawati dan Hoirunisa Aisyah Sabrina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang desain didactical research sebagai inovasi pembelajaran matematika. Next. Next. Pok sebelumnya. Pokok bahasan yang akan dibahas diantaranya yang pertama ada pengertian didaktikal design research, yang kedua ada model-model didaktikal design research, yang ketiga metapeda didaktik, yang keempat poin-poin dalam metapeda didaktik, yang kelima ada contoh ilustrasi didaktikal design research. Next. Untuk pembahasan yang pertama ada pengertian didaktikal design research. Didactical Design Research adalah salah satu model penelitian desain research. Menurut Plum dalam Litnilah tahun 2011 halaman 4, desain research adalah suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan dan mengevaluasi intervensi seperti program, strategi, dan bahan ajar, produk, dan sistem sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam praktik pendidikan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan kita tentang karakteristik dari intervensi-intervensi serta proses perancangan dan pengembangannya. Menurut Litnilah tahun 2019 halaman 16 sampai 17, didactical design research adalah bentuk khusus dari implementasi design research baik yang mengarah kepada validation study maupun development study. Namun penggunaan desain didaktis atau didactical design terlihat bahwa ada penekanan pada aspek didaktik pada perancangan pembelajaran yang mengarah kepada teori pembelajaran yang lebih mikro atau kecil. Menurut De Faust tahun 2001 halaman 9, fungsi desain research adalah untuk memastikan fakta-fakta yang diperoleh memungkinkan untuk menjawab pertanyaan awal yang masih belum jelas. Menurut Litnilah tahun 2011 halaman 2, desain research sering digunakan dalam penelitian untuk mengembangkan teori-teori didaktis dalam pembelajaran bidang studi tertentu, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Next. Yang kedua ada model-model didactical design research. Menurut Litnilah tahun 2011 halaman 17, ada dua model pengembangan dan penerapan didactical design research. Di antaranya model yang dikemukakan oleh Hudson pada tahun 2008 dan Suryadi tahun 2010. Model Hudson lebih mengarah pada pengembangan didaktis. Artinya dalam merancang desain pembelajaran, guru berfokus pada hubungan siswa dengan bahan ajar atau yang disebut HD. Proses desain didaktis atau didactical design meliputi tahap yang pertama ada analisis, perancangan atau desain, yang ketiga pengembangan, yang keempat interaksi, dan yang kelima evaluasi. Di Indonesia, penggunaan didactical design research sebagai model penelitian pendidikan diperkenalkan oleh Suryadi pada tahun 2010 untuk menunjang teori yang telah beliau kembangkan, yaitu teori metapeda didaktik untuk pembelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran harus ada hubungan antara guru dengan siswa atau yang disebut HP, guru dengan bahan ajar HD, dan siswa dengan bahan ajar HDP. Menurut Suryadi tahun 2011 halaman 2, tiga langkah berpikir guru tersebut dapat dibentuk dalam suatu kegiatan penelitian yang disebut didactical design research. Didactical design research terdiri dari tiga tahap, yaitu yang pertama ada analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran yang bentuknya berupa desain didaktis hipotesis termasuk ADP. Yang kedua analisis metapeda didaktik, yang ketiga ada analisis retrospektif, yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotesis dengan hasil analisis metapeda didaktik. Next. Selanjutnya ada berdasarkan pernyataan tersebut, maka desain didaktis dibuat untuk menciptakan hubungan siswa dengan materi HD yang sesuai dengan situasi didaktis, menciptakan hubungan guru dengan siswa HP
yang sesuai dengan situasi pedagogis dan menciptakan hubungan guru dengan materi HDP sesuai dengan situasi didaktis dan pedagogis. Instrumen yang digunakan pada desain research adalah Hypothetical Learning Trajectory atau HLT. Simon dalam Litnilah tahun 2011 halaman 12 menjelaskan HLT sebagai berikut. HLT terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada tujuan pembelajaran yang mendefinisikan arah atau tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, dan hipotesis proses belajar untuk memprediksi bagaimana pikiran dan pemahaman siswa akan berkembang dalam konteks kegiatan belajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Kurniawati. Untuk waktunya dipersilahkan. Selanjutnya ada metapedidaktik. Metapedidaktik merupakan sebuah analisis hubungan segitiga didaktis di mana guru mampu memandang antisipasi didaktis dan pedagogis ADP, hubungan didaktis HD, dan hubungan pedagogis HP sebagai suatu kesatuan yang utuh. Analisis yang dilakukan yaitu menganalisis situasi, respon siswa, dan antisipasi terhadap respon siswa saat desain didaktis diimplementasikan. Lanjutannya, terdapat beberapa hal yang penting yang perlu digarisbawahi terkait dengan situasi didaktis yang diciptakan guru. Yang pertama ada aspek kejelasan masalah, dilihat dari model sajian maupun keterkaitan dengan konsep yang diajarkan. Yang kedua ada aspek prediksi respon siswa setiap ada masalah yang disajikan. Yang ketiga, ada aspek keterkaitan antara situasi didaktis yang tercipta pada setiap masalah berbeda. Yang keempat, ada aspek pengembangan intuisi matematis. Menurut pandangan ahli inferensial, dapat dimaknai sebagai suatu bentuk penalaran yang di yang di yang dipandu oleh adanya interaksi dengan lingkungan. Benzek dan Star 2005. Nah, untuk menciptakan situasi didaktis maupun pedagogis yang sesuai dan dalam menyusun rencana pembelajaran, guru perlu memahami situasi pembelajaran secara utuh sebagai suatu objek. Brunski tahun 1997. Dengan demikian, berbagai kemungkinan respon siswa, baik yang memerlukan tindakan didaktis maupun pedagogis, perlu diantisipasi sedemikian rupa, sehingga dalam kenyataan proses pembelajaran dapat tercipta dinamika perubahan situasi didaktis maupun pedagogis sesuai kapasitas, kebutuhan, serta percepatan proses belajar siswa. Yang kedua, ada tindakan yang diambil oleh guru setelah melakukan analisis secara cepat terhadap berbagai respon yang muncul, bisa bersifat didaktis maupun pedagogis. Dengan demikian, selama proses pembelajaran berjalan, guru akan senantiasa berpikir tentang keterkaitan antara 3 hal, yaitu antisipasi didaktis pedagogis, hubungan didaktis siswa materi, dan hubungan pedagogis guru siswa. Nah, metapedidaktik meliputi 3 komponen yang terintegrasi, yaitu yang pertama ada kesatuan. Komponen kesatuan berkenaan dengan kemampuan guru untuk memandang sisi-sisi segitiga didaktis yang dimodifikasi secara khusus sebagai sesuatu yang saling utuh dan saling berkaitan. Sebelum peristiwa pembelajaran terjadi, guru tentu melakukan proses berpikir tentang skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan. Hal terpenting yang dilakukan dalam proses tersebut adalah berkaitan dengan prediksi respon siswa sebagai akibat tindakan didaktis maupun pedagogis yang akan dilakukan. Berdasarkan prediksi tersebut, selanjutnya guru juga berpikir tentang antisipasi atas berbagai kemungkinan yang akan terjadi, yakni bagaimana jika respon siswa sesuai dengan prediksi guru, bagaimana jika hanya sebagian yang diprediksikan saja yang muncul, dan bagaimana pula jika apa yang tidak diprediksikan ternyata tidak terjadi. Semua kemungkinan ini tentu harus sudah terpikirkan oleh guru sebelum peristiwa pembelajaran terjadi. Yang kedua ada fleksibilitas. Fleksibilitas yaitu skenario, prediksi, respon siswa, serta antisipasi yang sudah dipikirkan sebelum peristiwa pembelajaran terjadi. Pada hakikatnya hanyalah sebuah rencana yang belum tentu sesuai kenyataan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, respon siswa tidak selalu sesuai prediksi guru.
sehingga antisipasi yang sudah dipersiapkan perlu dimodifikasi sepanjang perjalanan pembelajaran sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Hal ini sangat penting untuk dilakukan sebagai konsekuensi logis dari pandangan bahwa hakikatnya siswa memiliki otoritas untuk mencapai suatu kemampuan sesuai kapasitasnya sendiri. Yang terakhir ada komponen koherensi atau pertalian logis. Nah, situasi didaktis yang diciptakan guru sejak awal pembelajaran tidaklah bersifat statis, karena pada saat respon siswa muncul yang dilanjutkan dengan tindakan didaktis atau pedagogis yang diperlukan, maka akan terjadi situasi didaktis dan pedagogis baru. Namun demikian, perbedaan-perbedaan situasi yang terjadi harus dikelola sedemikian rupa sehingga perubahan situasi sepanjang proses pembelajaran dapat berjalan secara lancar mengarah pada pencapaian tujuan. Untuk mencapai hal tersebut, maka guru harus memperhatikan aspek pertalian logis atau koherensi dari tiap situasi, sehingga proses pembelajaran dapat mendorong serta memfasilitasi aktivitas belajar siswa secara kondusif mengarah pada pencapaian hasil belajar yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hoirunisa. Ya, saya Herunisa. Next. Next. Jadi di sini ada contoh ilustrasi dari penerapan didactical design research. Nah, pertama itu guru memberikan kasus pembelajaran matematika ini di tingkat SMP dengan materi ajar faktorisasi. Nah, masalah pertama ini jadi diberikan beberapa skenario. Yang pertama itu di sini masalah pertama tersedia 3 gelas. Masing-masing itu berisi 1.000 dan 3 gelas lainnya masing-masing berisi uang 5.000 seperti ilustrasi yang di samping. Nah, siswa diminta untuk menentukan setidaknya 3 cara untuk menentukan nilai total uang yang ada dalam gelas. Yang diharapkan itu yang pertama siswa menyatakan dalam 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 tambah 5.000 tambah 5.000 tambah 5.000. Yang kedua, 3 kali 1.000 ditambah 3 kali 5.000. Lalu yang ketiga itu 3 dikali atau dalam kurung 10 tambah 5.000. Nah, walaupun ketiga macam respon yang diperkirakan ternyata semua yang muncul, akan tetapi siswa ternyata memiliki pikiran yang berbeda dengan yang guru perkirakan, yaitu siswa menghitungnya dengan 6.000 tambah 6.000 tambah 6.000 atau 3 kali 6.000. Prediksi yang diajukan guru tentu saja dipengaruhi materi yang diajarkan, yaitu faktorisasi, sehingga dapat dipahami apabila respon yang diharapkan juga dikaitkan dengan konsep faktorisasi suku aljabar. Adanya distorsi antara hasil linguistik coding yang dilakukan guru dan decoding yang dilakukan siswa merupakan hal wajar dan seringkali terjadi. Dengan demikian, keberadaan respons siswa terakhir, walaupun tidak terlalu relevan, tidak perlu dipandang sebagai masalah. Walaupun guru tetap menghargai setiap respon siswa, termasuk yang kurang relevan, bahkan mungkin salah, akan tetapi dia perlu memilih respon yang perlu ditindaklanjuti sehingga tercipta situasi didaktik yang baru. Next. Nah, dari kasus tadi akhirnya guru memanfaatkan 3 macam respon sebagaimana yang diperkirakan semula tadi. Itu melalui diskusi kelas dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, sehingga siswa berusaha menjelaskan hubungan antara ketiga representasi matematis tersebut. Berdasarkan penjelasan yang dimukakan siswa, faktor 3 pada representasi kedua diperoleh dari banyaknya angka 1.000 dan 5.000, yaitu masing-masing 3 buah. Karena masing-masing suku pada representasi kedua mengandung faktor yang sama, yaitu 3. Maka representasi tersebut dapat disederhanakan menjadi representasi ketiga. Hasil diskusi ini sekilas menunjukkan adanya pemahaman siswa mengenai konsep faktorisasi suku aljabar. Namun demikian, dari masalah serupa yang diajukan berikutnya oleh guru, ternyata masih ada sejumlah siswa yang masih menggunakan representasi pertama.
Yang tadi itu untuk memperoleh nilai total uang yang ada dalam gelas. Masalah tersebut adalah sebagai berikut. Nah, tersedia dua gelas di sini yang masing-masing berisi 1.000 dan dua gelas lainnya masing-masing berisi uang 5.000. Siswa diminta untuk menemukan dua cara untuk menentukan nilai total uang yang ada dalam gelas. Yang itu representasi yang pertama yang diperkirakan oleh guru adalah 2 dikali 1.000 ditambah 2 kali 5.000. Lalu yang kedua itu 2 kali 1.000 tambah 5.000. Namun demikian dari respon yang diberikan siswa ternyata tidak hanya kedua representasi tersebut yang muncul, akan tetapi masih ada sejumlah siswa yang menggunakan representasi pertama seperti pada soal masalah yang pertama tadi untuk menentukan nilai total uang yang ada dalam gelas. Ini menunjukkan bahwa situasi didaktis yang dirancang guru tidak serta-merta bisa membuat siswa belajar. Untuk membantu proses berpikir siswa agar lebih fokus pada penggunaan faktor suku aljabar sekaligus memperkenalkan konsep variabel, selanjutnya guru menyajikan soal berikut. Next. Nah, di masalah ketiga ini terdapat 3 buah gelas yang masing-masing berisi uang yang besarnya sama, akan tetapi tidak diketahui berapa besarnya. Selain itu, terdapat 3 buah gelas lainnya yang masing-masing berisi uang yang besarnya sama, akan tetapi juga tidak diketahui berapa besarnya. Jika banyaknya uang pada kelompok gelas pertama dan kedua tidak sama, berapakah nilai total uang yang ada dalam 6 gelas tersebut? Temukan 3 cara berbeda untuk menentukan nilai total uang yang ada dalam gelas. Nah, untuk soal ini, terdapat 3 kemungkinan yang diperkirakan guru akan muncul sebagai respon siswa. Next. Nah, yaitu yang pertama, ada 3 kali banyaknya uang dalam gelas putih ditambah 3 kali banyaknya uang dalam gelas hitam. Yang kedua, itu ada dalam bentuk gambar 3 dikalikan dengan gambar gelas yang putih ditambah 3 dikali dengan uang yang dalam gelas hitam. Walaupun respon atas masalah terakhir ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prediksi guru, akan tetapi melalui diskusi kelas dengan cara satu mengaitkan respon terakhir ini dengan representasi matematis yang diperoleh pada soal pertama dan kedua. Yang kedua itu mempertanyakan kemungkinan penggantian kalimat panjang pada representasi pertama atau lambang gelas yang pada representasi kedua dengan huruf tertentu, misalnya A, B, C, atau X, Y, Z. Maka pada akhirnya siswa bisa memahami bahwa solusi atas masalah yang diajukan bisa direpresentasikan sesuai dengan yang diharapkan guru. Nah, setelah siswa diperkenalkan dengan konsep variabel tadi, selanjutnya guru menyajikan soal keempat. Nah, soal keempatnya itu terdapat buah gelas yang masing-masing berisi sebesar X rupiah, terdapat buah gelas yang masing-masing berisi uang sebesar Y rupiah. Nah, tentukan 2 cara menghitung total nilai uang yang ada dalam sebuah gelas. Nah, walaupun masih ada siswa yang belum memahami inti materi yang dipelajari melalui aktivitas belajar ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, akan tetapi melalui interaktivitas yang diciptakan guru, pada akhirnya mereka bisa sampai pada representasi matematis yang diharapkan. Itu yang pertama bisa AX plus AY seperti yang satu ini, yang kedua A dalam kurung X plus Y. Dari kasus pembelajaran yang diuraikan di atas tadi, dan yang barusan juga, terdapat beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi terkait dengan situasi didaktis yang diciptakan guru. Yang pertama, itu ada aspek kejelasan. Itu merupakan masalah dilihat dari model yang disajikan maupun keterkaitan dengan konsep yang diajarkan. Yang kedua, aspek prediksi respon siswa atas setiap masalah yang disajikan. Prediksi respon siswa tersebut disajikan dalam skenario pembelajaran yang merupakan bagian dari rencana pembelajaran yang disiapkan guru. Prediksi tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam menciptakan situasi didaktis yang dinamis. Karena hal itu dapat digunakan guru sebagai kerangka acuan untuk memudahkan dalam membantu proses berpikir siswa. Teknik scaffolding yang digunakan guru pada dasarnya merupakan upaya untuk membantu proses berpikir siswa dengan senantiasa berpegang pada kerangka acuan tersebut.
Lalu yang ketiga ada aspek keterkaitan antara situasi didaktis yang tercipta pada setiap sajian masalah yang berbeda. Untuk menjaga kekonsistenan proses berpikir, guru menggambarkan konteks yang sama secara konsisten, yakni menemukan total uang yang ada dalam sejumlah gelas pada setiap masalah, mulai dari yang bersifat konkret sampai abstrak. Keterkaitan antara situasi didaktis tersebut juga berkenaan dengan konsep yang diperkenalkan, yaitu faktorisasi suku aljabar melalui sajian variasi masalah dengan tingkat keabstrakan yang semakin meningkat. Aspek keterkaitan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengembangan objek mental baru, karena aksi-aksi mental yang diperlukan dapat terjadi dengan baik sebagai akibat adanya konsistensi penggunaan konteks serta keterkaitan antara situasi didaktis yang dikembangkan. Lalu yang keempat, aspek pengembangan intuisi matematis. Menurut pandangan ahli intuisi inferensial, intuisi dapat dimaknai sebagai suatu bentuk penalaran yang dipandu oleh adanya interaksi dengan lingkungan. Walaupun penalaran tersebut lebih bersifat intuitif dan tidak formal, akan tetapi dalam situasi didaktis tertentu, keberadaannya sangatlah diperlukan, terutama untuk membantu terjadinya aktivitas mental mengarah pada pembentukan objek mental baru. Dalam ilustrasi pembelajaran di atas, lingkungan belajar yang dikonstruksi dengan menggunakan benda-benda nyata serta ilustrasi ternyata sangat efektif menumbuhkan intuisi matematis siswa yang secara langsung memanfaatkan ilustrasi yang tersedia tadi. Representasi informal yang diajukan siswa berdasarkan intuisi matematis yang dimiliki ternyata dapat menjadi landasan yang tepat untuk mengarahkan proses berpikir siswa pada representasi matematis lebih formal. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.